bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sapaan Pendeta GKJ Luther bersama saya Pendeta Reni Woro Sulistyo. Sungguh bersyukur pada kesempatan ini kita boleh merasakan berkat Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, yang boleh kita terima, kita rasakan dalam kehidupan kita. Saat ini Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita tunduk di hadirat Tuhan di dalam doa syukur kita. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami, ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu mengucap segala puji syukur dan hormat kami atas setiap berkat karunia yang Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Di kesempatan yang berbahagia ini kami datang di hadirat Tuhan. Kami mohon pertolongan supaya kami dimampukan untuk bersama-sama memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kebenaran firman yang akan kami terima dan kami rasakan bersama. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerima, mendengarkan, dan Tuhan mampukan untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan setiap hati dan pribadi kita untuk kita bisa menerima berkat Tuhan. Bacaan firman pada kesempatan ini diambil dari Injil Matius 13, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9, dilanjutkan ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-23. Matius 13 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9 akan saya bacakan demikian. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu.
yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian Ibu Bapak Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan saat ini. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada saat ini dengan judul Firman Allah berbuah dalam hidupku. Firman Allah berbuah dalam hidupku. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kualitas dan kuantitas perlu berjalan seiring. Keduanya memang mempunyai makna sendiri-sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas adalah tingkat baik buruknya suatu kadar dan mutu. Kalau kualitas itu dikaitkan dengan kepribadian seseorang, maka orang itu memiliki kepribadian yang baik. Sedang kuantitas itu berarti banyaknya jumlah benda atau sesuatu. Menjadi penting dan tepat pengajaran perumpamaan Yesus tentang penabur di Injil Matius 13 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9, dilanjutkan ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-23. Pada saat orang berbondong-bondong, tadi dikatakan di ayat 1 sampai 2, saat mereka memiliki gairah yang luar biasa pada pengajaran Yesus. Apakah benar mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan merespon firman Tuhan itu? Bacaan hari ini mengajar kita tentang kualitas manusia sebagai penerima firman Allah. Dalam perumpamaan, Yesus berbicara seorang penabur. Penabur yang memiliki harapan benih itu akan tumbuh. Benih itu akan berbuah. Benih itu jatuh di tanah yang berbeda-beda. Kalau dilihat dan dibedakan Ibu Bapak Saudara, ada 4 kategori jenis tanah yang melambangkan sikap orang yang mendengar firman Tuhan. Kategori pertama, tanah yang keras, sehingga benih itu pun habis dimakan burung. Benih kedua dan ketiga berbuah, namun akhirnya mati. Hanya benih yang terakhir yang dapat bertumbuh dengan subur, bahkan berlipat ganda. Ada yang 100 kali lipat,
ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tadi di Injil Matius 13 ayat 23 dikatakan. Minggu ini menjadi refleksi bagi kita bahwa Sang Penabur yang adalah Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita semua menjadi tanah yang subur. Kita terdorong untuk menerima firman Allah agar hidup kita itu bertumbuh, agar hidup kita itu berbuah, agar hidup kita itu menjadi berkat bagi sesama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tentang penabur akhirnya mengerucut pada kesimpulan bahwa tanah yang dikehendaki penabur adalah tanah yang subur, tanah yang baik. Bagi kita perumpamaan ini menjadi cermin, ibu bapak saudara, seperti tanah yang bagaimanakah diri bapak ibu saudara dan saya? Seperti tanah yang keras, atau berbatu, atau semak duri, atau tanah yang subur. Kalau kita masuk dalam kategori tanah yang subur, tidak menjadi masalah. Setiap benih akan bertumbuh. Tapi bila tidak, bagaimana ibu bapak saudara? Apa yang harus dilakukan agar benih itu tumbuh berlipat ganda? Beberapa penghalang dalam bentuk mengeraskan hati, lalu kekhawatiran dunia dan kenikmatan dunia memang dapat mengganggu pikiran sehingga kita tidak lagi berfokus pada Tuhan. Firman Tuhan perlu dipahami sebagai sesuatu yang berharga dalam hidup, seperti yang digambarkan Yesaya bahwa firman Tuhan itu seperti air hujan dan salju yang turun dari langit dan mengaliri bumi untuk menyuburkan tanaman. Bagi kita yang setia menjadi pelaku firman Tuhan, kehidupannya akan merasakan sukacita setiap harinya. Meskipun kita harus menghadapi ujian, pergumulan, suka duka, kegagalan, kesuksesan, kebahagiaan, keprihatinan, tetapi hati kita tetap merasakan damai. Karena Tuhan hadir melalui firman-Nya yang memberikan kekuatan, semangat, penghiburan untuk kita itu bisa bangkit dan berjuang dalam menjalani hidup ini. Marilah ibu bapak saudara, masih ada sesuatu yang harus kita lakukan dan kita perjuangkan untuk mengubah tanah yang keras, berbatu, bahkan rimbun dengan semak duri. Karena ada roh Tuhan yang memerdekakan kita dari belenggu. Roh Tuhan yang hidup, kekuatan roh itu yang memampukan kita terdorong untuk rindu menerima, mendengar firman Tuhan, terlebih melakukan supaya hidup kita itu betul-betul berkualitas, betul-betul memiliki kuantitas, berbuah banyak, berlipat ganda. Dan disitulah kita merasakan karya Tuhan yang luar biasa. Tetaplah berjuang, ibu bapak saudara, tetaplah kita berusaha semaksimal mungkin. Jadilah pribadi pengikut Kristus yang tetap setia dalam situasi kondisi apapun. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas berkat-Mu pada kesempatan ini ya Tuhan. Mampukanlah kami menjadi tanah yang subur,
di mana benih itu disebar, benih itu bisa bertumbuh, benih itu bisa menghasilkan sesuatu yang berkualitas dan berlipat ganda untuk kami merasakan berkat Tuhan dan dimampukan menjadi saluran berkat. Tolonglah kami semua jemaat-jemaat Tuhan di GKJ Muter, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya dalam situasi seperti ini, kami tidak digelapkan oleh hal-hal duniawi, sehingga kami menjadi orang yang mudah putus asa, khawatir, takut berlebihan. Tetapi mampukanlah kami untuk tetap mengupayakan shalom damai sejahtera dengan kami tetap dekat dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan siang dan malam. Terlebih mampukanlah kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, supaya kami dimampukan menghayati panggilan Tuhan dalam hidup mengikut Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami yang sakit, Tuhan pulihkan, yang sedang berbeban berat, Tuhan tolong dan Tuhan kuatkan imannya. Mampukanlah kami untuk saling mendoakan, supaya kami senantiasa merasakan damai dan sejahtera. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara, firman Tuhan pada kesempatan ini. Bertemu kembali di lain kesempatan. Sungguh bersyukur kiranya kita senantiasa merasakan damai sejahtera di dalam hati kita. Tuhan memberkati. Amin.